Anda kembali bersama kami di Lunch Talk, masih bersama dengan Dr. Johannes Purwoto. Jangan-jangan saya diabetes. Kita sudah berlanjut sampai di segmen terakhir ini. Nah, kita ingin tahu, dokter, sebenarnya pencegahannya seperti apa? Tadi juga sebenarnya sudah disampaikan oleh dokter bahwa memang harus rajin memeriksakan kesehatan dan juga mengendalikan mungkin ya konsumsi gula dan lain-lain. Tapi sebenarnya kalau kita sudah menderita ini, dok, apa yang harus kita lakukan? Apakah artinya kita sudah takdirnya mengkonsumsi obat terus-menerus atau sebenarnya bisa disembuhkan, dokter? Oke, pertanyaannya ada dua. Saya jawab sekaligus bahwa mencegah itu sama dengan menata laksana, yaitu yang mencegah adalah nomor satu dietnya, pola makan yang sehat. Pola makan yang sehat, pertama kurangi manisan dalam bentuk makanan maupun minuman. Semua yang manis-manis, terutama yang berlebihan, itu tidak baik. Yang kedua adalah kurangin lemak dalam makanan, misalnya gorengan, dan lemak-lemak yang lain, minyak-minyak yang lain. Yang ketiga, kurangi garam. Garam. Okay. Ternyata garam juga harus dikurangi, dokter ya? Ya, kalau makan berlebihan garam, maka itu akan memicu hipertensi, sedangkan hipertensi adalah teman baik diabetes. Kalau seseorang mendapatkan diabetes, itu seringkali dapat 3 in 1. Jadi beli satu dapat 3. Kalau ibu-ibu senang, tetapi kalau penderita diabetes sebetulnya tidak senang. Karena dia dapat diabetes, akan diikuti hipertensi, akan diikuti kolesterol tinggi. Oleh karena itu, diet yang tadi, kemudian ini sebagai contoh adalah banyaknya garam yang dapat dikonsumsi seseorang dengan diabetes. Lihat, hanya sedikit dalam satu hari. Dalam sehari. Bisa diangkat mungkin, dokter, supaya bisa dilihat oleh pemirsa? Ini adalah contoh dalam 24 jam. Dalam 24 jam hanya sebanyak itu sebenarnya garam yang harus dikonsumsi ya? Kemudian nomor 4, banyak serat. Terutama sayur-sayuran. Marilah kita makan sayur-sayuran yang lebih banyak. Walaupun ya ini nanti akan menjadi tugas bersama bagaimana supaya orang makan sayuran lebih enak, orang makan sayuran lebih murah daripada makan manis-manisan tadi. Kedua adalah aktivitas fisik. Olahraga yang rutin, teratur setiap hari kalau bisa, atau paling tidak setiap 2 hari. Kemudian olahraga yang baik. Jadi aktivitas fisik seperti misalnya memasak, mencuci, mengepel itu baik, tetapi lebih baik lagi yang rutin, terkoordinir, terukur, itu disebut olahraga. Kemudian sekarang tata laksana. Untuk tata laksana, orang selalu bertanya mengenai obat. Di Indonesia saat ini ada 8 macam obat yang sudah direkomendasikan dokter. Ada beratus merek, tetapi nomor 1 tetap diet dan olahraga. Kemudian mengenai obat-obatan, itu perlu diperhatikan bahwa ada obat yang masih dalam bentuk gosip atau kata orang. Misalnya kata orang daun itu gitu, bisa memperbaiki diabetes, kata orang rebusan ini bisa memperbaiki diabetes, atau pil ini, kapsul ini, semut itu barangkali bisa bantu diabetes. Itu nomor 1, tahap 1. Tahap kedua adalah yang sudah diteliti. Yang diteliti itu ada yang diteliti di laboratorium, ada yang diteliti pada hewan, ada yang diteliti pada manusia. Tentu makin tinggi ke atas makin baik. Ketiga adalah yang sudah diteliti dan tetapi sedang diproses untuk dapat approval atau persetujuan dari regulator, misalnya Kementerian Kesehatan. Yang keempat baru yang sudah direkomendasi dokter. Nah, itulah yang udah 8 grup obat yang sudah direkomendasikan oleh dokter spesialis diabetes. Ada 8 macam, ada yang tablet, ada yang injeksi. Jadi artinya bahwa dengan mengkonsumsi obat secara teratur dan tentunya mengatur pola hidup kita, pola makan dan juga berolahraga, itu bisa membuat kita jauh lebih sehat dan terlepas dari penyakit diabetes ini sendiri, dokter, atau itu sebenarnya tetap menjadi bakal dari yang ada dalam tubuh kita? Perlu disadari dan diterima bahwa diabetes tidak sembuh. Diabetes dikendalikan hingga sehat, hingga tidak terjadi komplikasi yang tadi ditakutkan tadi, bunga-bunga investasi tadi tidak terjadi, kemudian hingga nanti sampai tua. Dan itu tidak mustahil. Banyak sekali pasien-pasien kita yang bisa panjang umur, bisa 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun atau lebih dengan diabetes, tapi tetap sehat. Asal dia jaga dengan hal-hal tadi. Semoga informasi ini juga bisa menjadi rekomendasi bagi pemirsa. Terima kasih Dr. Johannes sudah bergabung bersama kami.